Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang diberi judul Setiap Orang Berhak Atas Pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti kepada sesama manusia bukanlah kewajiban sekelompok orang. Setiap muslim, apapun jenis kelamin, usia dan status sosialnya, berkewajiban untuk memperlakukan semua orang dengan baik. Menurut Al-Quran, memperhatikan orang lain telah diperintahkan Tuhan kepada agama-agama terdahulu. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbaktilah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang-orang yang kehabisan bekal, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Kami telah menyediakan orang-orang kafir seperti itu siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 36-39. Saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan adalah kewajiban setiap orang. Di dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperoleh pertolongan adalah hak setiap orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setiap muslim berhak memperoleh 7 hal: penghargaan akan kehormatannya, kecintaan yang tulus dalam hatinya, saling berbagi dalam kekayaannya, tidak boleh dipergunjingkan, ketika sakit harus dikunjungi, setelah meninggal jenazahnya harus diantarkan, dan tidak boleh disebut-sebut keburukan apapun setelah kematiannya. Biharul Anwar 47-222. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim berhak memperoleh 6 hal. Jika kamu melihatnya, kamu harus menyampaikan salam kepadanya. Jika ia mengundang kamu, kamu harus memenuhi undangannya. Jika ia meminta nasihatmu, kamu harus memberinya. Jika ia sakit, kamu harus menjenguknya. Jika ia meninggal, kamu harus mengantarkannya ke peristirahatannya yang terakhir. Jika ia bersin, kamu harus berdoa kepada Allah untuk kesehatannya. Kanzul Ummah 24771. Singkatnya, berbagi adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Di dalam salah satu hadis dikisahkan peristiwa yang mengharukan pada hari kebangkitan. Ketika seorang mukmin bangkit dari kuburnya pada hari pembalasan, seorang manusia lain bangkit dari tempat yang sama. Ia berkata kepadanya, janganlah cemas, bahagiakan hatimu dengan pahala dan kasih sayang Tuhan. Sepanjang jalan orang itu menghiburnya.
Jika ia melewati hal yang menakutkan, ia berkata, "Ini bukan untuk kamu." Jika ia melewati hal yang menyenangkan, orang itu berkata, "Ini bakal menjadi bagianmu." Di hadapan Allah, ia menjadi pembelanya. Berbahagialah, karena Allah akan memasukkan kamu ke surga. Ketika akhirnya ia masuk surga, mukmin itu bertanya, "Siapakah kamu? Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Kau tentramkan hatiku ketika aku bangkit dari kuburanku. Kau temani aku dan kau hibur aku dengan kabar gembira dari Tuhanku." Orang itu akan menjawab, "Aku adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dari rasa bahagia yang kau masukkan kepada hati saudaramu di dunia. Aku diciptakan untuk menghiburmu pada saat kamu berduka cita dan menenteramkan kamu dari ketakutan." Biharul Anwar 7/197. Abu Umayyah bertanya kepada Abu Sa'labah, "Ya Abu Sa'labah, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Jagalah dirimu." Ia berkata, "Sungguh demi Allah, aku sudah bertanya kepada orang yang paling mengerti tentang ayat itu. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 'Lakukanlah perbuatan baik dan jauhilah perbuatan munkar.' Akan datang suatu zaman ketika kamu akan melihat kebahilan dituruti, hawa nafsu diikuti, dunia didahulukan, dan setiap orang takjub dengan pendapatnya. Maka jagalah dirimu dan jauhilah orang kebanyakan. Nanti di hadapan kamu akan ada hari-hari kesabaran. Orang yang sabar pada waktu itu seperti memegang bara. Orang yang beramal pada waktu itu mendapat pahala 50 orang di antara kami atau di antara mereka sendiri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 50 kepada orang di antara kamu. Kitab hadis terkenal At-Targhib wa Tarhib Juz 4 halaman 125 memberikan judul pada hadis ini, "Dorongan untuk beramal saleh di tengah kerusakan zaman." Para mufassir seperti As-Suyuti mencantumkan hadis ini untuk menjelaskan makna ayat, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pengikutnya akan hidup dalam situasi yang korup. Manusia berlomba-lomba menumpuk kekayaan dengan memuji kebakhilan. Kebanyakan masyarakat kehilangan panduan, menghabiskan umurnya untuk mengejar-ngejar kesenangan. Kepentingan dunia lebih diutamakan ketimbang kepentingan akhirat. Orang-orang yang membanggakan pendapatnya sebagai yang paling benar. Orang beriman harus menyempal dari kebanyakan orang. Ia harus tabah melakukan kebajikan. Ia harus bertahan untuk melakukan amal saleh, betapapun beratnya. Kata amal saleh dikaitkan dengan iman dalam Al-Quran lebih dari 70 kali. Apa yang disebut amal saleh ini? Sebagian berpendapat bahwa amal saleh ialah pekerjaan yang disepakati sebagai kebajikan, apapun agamanya. Misalnya, semuanya sepakat bahwa membela orang yang dizalimi itu adalah perbuatan baik. Sebagian yang membatasi amal saleh pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menuntut upah. Yang lain membatasi amal saleh sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik.
Banyak juga yang berpendapat bahwa amal saleh itu berupa sedekah dan ibadah-ibadah ritual. Amal saleh diantaranya tindakan yang dapat bermanfaat kepada orang lain. Tindakan membahagiakan orang lain disebut sedekah. Kata ini berasal dari sedekah yang berarti benar, sejati atau tulus. Orang yang bersedekah adalah orang yang imannya tulus. Sedekah tidak selalu berbentuk harta atau uang. Termasuk sedekah adalah engkau tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu, atau engkau singkirkan duri dari jalanan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa menolong orang lain dengan tulus, kita memerlukan kecintaan tanpa syarat, unconditional love, pada semua orang. Cinta inilah yang dimasukkan sebagai fitrah dalam hati kita. Cinta ini adalah 1/100 dari rahmat Allah yang dijatuhkan Tuhan di bumi. Lihatlah anak kecil yang berusia belasan bulan. Begitu ia mendengar ada anak lain menangis, ia segera menangis tanpa mempersoalkan apa bangsa, jenis kelamin, status sosial, agama, atau mazhab anak yang lain itu. Anak kecil dapat berempati tanpa syarat. Kita masih mampu berempati, tetapi empati kita sudah dibatasi oleh sekat-sekat yang dijatuhkan kepada kita oleh pendidikan, kebudayaan, bahkan agama yang kita anut. Kita sering menangis beneran ketika melihat orang yang menderita itu berasal dari keluarga kita, kelompok kita, atau himpunan yang dapat disambungkan dengan kata kita. Kita sering pura-pura menangis untuk siapa saja asalkan tangisan kita itu mendatangkan keuntungan untuk kita. Bukankah kita menjerit keras ketika ratusan wisatawan meninggal di Bali dan tidak meneteskan air mata sedikit pun ketika ribuan orang dibantai di Sampit, Ambon, Aceh, dan tempat-tempat lainnya di Indonesia? Bukankah kita juga berlinang air mata ketika kita mendengar doa seorang kiai di mimbar TV, tapi kehilangan air mata itu ketika menyaksikan ribuan TKI diusir dengan kejam dari sumber nafkah mereka? Seorang syekh tasawuf berkata, perkhidmatan tanpa cinta seperti bangkai yang cantik. Bentuk luarnya indah, tapi ia tidak bernyawa. Dari seluruh upaya kita membantu orang lain, betapapun kecilnya, Tuhan hanya menerima bantuan yang kita berikan dengan cinta. Alkisah, seorang ibu dari salah seorang sultan dari Khilafah Utsmaniyah membaktikan hidupnya untuk kegiatan amal saleh. Ia membangun masjid, rumah sakit, dan sumur-sumur umum untuk daerah pemukiman yang tidak punya air di Istanbul, Turki. Pada suatu hari, ia mengawasi pembangunan rumah sakit yang dibiayai sepenuhnya dari kekayaannya. Ia melihat ada semut kecil jatuh pada adukan beton yang masih basah. Ia memungut semut itu dan menempatkannya pada tanah yang kering. Tidak lama setelah itu ia meninggal dunia. Kepada banyak kawannya, ia muncul dalam mimpi mereka. Ia tampak bersinar bahagia dan cantik. Kawan-kawannya bertanya, apakah ia masuk ke surga karena sedekah-sedekah yang dilakukannya ketika masih hidup? Ia menjawab, saya tidak masuk surga karena sumbangan yang sudah aku berikan. Saya masuk surga karena seekor semut. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.